Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Manajemen Mata Kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Haji Suhartiningsih MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yang pernah saya pelajari dari pertemuan pertama sampai ke-6. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan PKN merupakan salah satu mata pelajaran wajib. Dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada pengambilan nilai, moral, dan sikap perilaku siswa. Misi dari pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa hak asasi manusia dan hak kewajiban warga negara? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah memberikan diri negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu nama lain karena keduanya memiliki hubungan yang dekat. Pancasila sebagai filsafat dan ideologi Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama. Seluruh bangsa Indonesia, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi? Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tantangan kehidupan bahasa Indonesia dan mengatur menyelamatkan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa dan bangsa Indonesia. Contoh filsafat Pancasila: menjaga toleransi, menjaga kerukunan umat beragama, menyelenggarakan negara sesuai dengan nilai ketuhanan, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, memihak dan membela negara, tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengakui persamaan derajat, menegakkan keadilan. Identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas nasional atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Ini adalah pengertian suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh, yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas, atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara, atau ini juga adalah pengertian suatu bangsa sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Contoh identitas nasional. Mengutip dari LMS Sepada Komitbud, bentuk identitas nasional menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Contohnya saja bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lambang Garuda Pancasila. Mengapa identitas nasional sangat penting di area globalisasi? Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka sebagai pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Negara dan konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, bahasa Latin Constitution, dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum. Bentuknya pada pemerintahan negara biasanya dikonfirmasikan sebagai dokumen tertulis. Perbedaan dasar negara dengan konstitusi. Dilihat dari penjelasan di atas adalah dipilih beberapa perbedaan. Dasar negara dengan konstitusi adalah: dasar negara adalah pandangan hidup suatu bangsa. Konstitusi adalah peraturan yang mengandung terlaksananya sebuah dasar negara dalam suatu negara. Dasar negara adalah nilai-nilai pokok kehidupan
dalam suatu negara. Mengapa konstitusi itu sangat penting? Konstitusi adalah pemberian pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan diharapkan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Moral, nilai, dan norma. Norma moral adalah aturan perilaku manusia sebagai manusia. Adapun fokus penilaian dalam norma moral ialah tanggung jawab seseorang tentang apa yang dilakukan. Nilai moral dan norma. Nilai moral adalah suatu nilai yang menjadi standar baik atau buruk. Moral sendiri memiliki makna ajaran tentang baik buruk yang diterapkan umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah moral ini sering juga disebut sebagai akhlak, budi pekerti, ataupun susila. Contoh moral, nilai, dan norma. Etika digunakan untuk penelaahan terhadap aktivitas moral mengerjakan ataupun yang benar, tidak melakukan yang benar. Contohnya macam kalau kita bicara harus sopan dengan orang lain. HAM, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara meliputi hak mengeluarkan pendapat bagi secara tertulis maupun secara lisan, kewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting? Manfaat pendidikan kewarganegaraan membentuk generasi bangsa sebagai penerus untuk mengetahui dan memahami cita-cita yang dituju bangsa, membuat keputusan untuk memecahkan masalah pribadi dan masyarakat, serta masalah nasional, dan menyelenggarakan generasi berikutnya dalam mengambil keputusan. Hak yang berkewajiban warga negara. Hak hidup, hak pengakuan hukum, hak atas pengembangan diri, kegiatan ekonomi, hak pembentukan keluarga dan keturunan, hak untuk kebebasan, hak atas perlindungan dan keamanan, kewajiban mengikuti hukum yang berlaku, kewajiban bela negara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.